belum pernah punya pengalaman second engine, mau join menjadi second engine. Saya bagi kau sekolah, tapi kau harus kerja minimal paling lambat atau paling sedikit 5 tahun. Kebanyakan perusahaan di Malaysia seperti itu atau tertentu. Kemarin waktu join di sini sebagai second engine, apa itu seperti yang ditanya? Semua orang masih ada semua. Ya, rasanya Kita mau cari jadi yang lumayan. Sistem boleh cerita nih. Saya kasih buat teman-teman ini guys. Istilahnya kita jawab pakai yang isi dulu guys. Lagipun kalau misalkan kita jawab dari yang hal sederhana, nanti dia akan menggiring kita untuk menjawab ke hal yang lebih advance. Dan jadi seolah-olah itu kita itu tahu banyak hal gitu. Kita bahas. Ya, sama. Oh iya. Prosedur. Bangker prosedur, betul sekali ya. Kalau second engine dia lebih ke situ ya. Itu urusannya ke masalah minyak pasti dia akan ditanya bos. Assalamualaikum guys, jumpa lagi di channel YouTube saya Sobat Pelaut. Nah, apa kabar kalian semuanya guys? Saya harap teman-teman semuanya dalam keadaan sehat, dilancarkan segala urusannya dan dipermudah rezekinya. Amin. Nah, pada kesempatan kali ini guys, sekarang saya sudah bersama sosok tinggi besar. Jadi beliau ini adalah second engine saya. Sapa dulu dong guys, teman-teman. Oke, jadi seperti judul ya guys. Jadi kali ini saya mengundang salah satu rekan saya. Beliau ini second engine di kapal Halul 29. Dan pada kesempatan kali ini juga saya ingin mencari informasi buat teman-teman, khususnya buat pemula ya seperti saya yang belum pernah punya pengalaman second engine, mau join menjadi second engine Mas. Jadi kita nanti mau tanya-tanya sedikit lah. Boleh. Ya kan? Jadi buat teman-teman pokoknya ditonton sampai habis videonya, mulai dari awal sampai akhir biar nanti tahu informasi apa yang bakalan saya bincangkan dengan beliau. Pokoknya yang belum subscribe guys, jangan lupa di subscribe dulu, di share dan dibagikan ke teman-teman biar saya lebih semangat pastinya untuk membuat konten seputar kapal, tentunya di kapal offshore. Dan buat teman-teman yang mau tanya juga boleh nanti komen di kolom komentar. Kalau saya ada kesempatan pasti akan saya buatkan video soal pertanyaan dari teman-teman. Nah, seperti apa videonya? Langsung saja simak sampai habis. Let's go guys. Nah, oke guys, langsung saja guys. Kalau di Indonesia itu ada pepatah katanya kalau tak kenal maka tak sayang guys. Jadi bolehlah Mas memperkenalkan diri ke teman-teman, mungkin nama, kemudian tempat tanggal lahir, ya normal lah biasa. Biar teman-teman lebih tahu lah. Mungkin siapa tahu nanti setelah lihat video saya ada teman-teman yang mau DM tanya-tanya langsung ke Bas kan. Oke, monggo Bas. Hello guys, assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Okey, nama saya Izzuddin Shah bin Samadin. Saya dilahirkan di Perak. Saya lahir pada tahun 88, 98. Okey, so sekarang ni saya sudah berada di Qatar. Berada di Qatar. Ini kali kedua saya dicampur. Ada 2 kali ya Mas. Ya. 2 kali, tapi baru pertama kali dia bisa bikin video. Oke guys. Jadi Bas ini asli Malaysia. Ya, asli Malaysia. Itu kan Malaysia ada 2. Yang satu di Semenanjung. Oh, di Semenanjung Malaysia, sama satunya Di Borneo, di Sabah, Sarawak. oh di Sabah. Jadi kalau Basnya di mana nih? Di sebelah Semenanjung. Oh, di Semenanjungnya. Berarti di dekat Singapura lah ya. Ya. Itulah ya. Oh, oke guys. Jadi beliau ini dari Malaysia guys. Jadi buat teman-teman dari Malaysia ini ada info nanti lah pasti, karena penonton saya juga ada beberapa dari Malaysia guys. Kurang lebih kayaknya sekitar 20% nggak mungkin. 20% dari Malaysia. Lumayan banyak juga sih teman-teman yang dari Malaysia. Kalau boleh tahu nih, awal mula Bas sailing itu kapan sih Bas? Kemudian dari awal sailing itu langsung jadi second engine atau mungkin sebelumnya pernah di kapal kontainer, tanker, atau memang langsung di offshore Bas? Career pelayaran saya bermula daripada cadet saya belajar di Academy Yacht Malaysia di Melaka.
pada masa tu Akademi Laut Malaysia dia pecah pada dua bahagian lah. Nautical Studies di Melaka, Marine Engineering di sebelah Terengganu Batu Rakit. Saya mungkin kawan-kawan teman-teman pernah belajar di sana. Sebab saya ada juga kawan-kawan dari Indonesia. Oh iya kah? Di sana ada sistem angkatan juga nggak? Maksudnya batch berapa? Batch regimental. So macam saya batch DME 23. 23, angkatan 23. Buat teman-teman ini angkatan 23 ini salam kenal buat dari saya dan juga mungkin ada rekan Bas juga di sana. Sudah pelaut ini luas kan? Iya. Dan juga sama batch dengan saya di sini. Sobat laut. Jadi masa muda-muda lepas habis belajar sekolah menengah school, saya tengok pada akhbar, kemudian dapat ada macam tawaran untuk beasiswa scholarship dengan MIC. Saya apply, alhamdulillah dengan MIC saya dapat scholarship, ditawarkan scholarship lepas interview tu semua di Menara Daya Bui masa tu. Dan saya start belajar di Akademi Laut Malaysia lah. Sekitar tahun 2006 macam tu. 2006 sudah mulai tadi berarti Bas ya? Kemudian saya ditawarkan juga scholarship daripada MIC. Sampai habis cadet, start belayar masa tu 2008 mulai start. 2008 akhir ya? Iya. Itu langsung di kapal apa itu Mas? Pertama kali ada gitu kalau masa cadetship saya pernah naik kapal kontainer. Kontainer? Chemical tanker. Kontainer sama chemical tanker. 2 kali berarti ya? Ada 3 kapal. 3 kapal waktu itu. Jadi 2 jenis kapal ni saya pernah belayar lah. Dia dah habis, sudah dapat diploma, sudah dapat COC. Sebelum kelas COC, saya kerja dengan MIC. Kapal kontainer. Selama 2 tahun setengah. Sebab masa tu ada ekonomi tak berapa cantik. Jadi MIC tu dia jual dia punya MIC dia ada banyak juga ada bulk carrier, ada container ship, chemical tanker dengan LNG. Okey. Lepas kontainernya. Ya betul. Masa start tahun 2012 dia dah pelan-pelan jual bulk carrier. Lepas tu kemudian container ship. Sekali ni orang-orang jual lagi. Sama pengalamannya. Jadi itu sedikit pengalamannya. Kalau mulai di offshore nih Pak, mungkin teman-teman kan juga pengen tahu dari kontainer, kemudian dari tanker juga pernah ya Mas ya. Nah ini mungkin teman-teman juga kok bisa loncat ke offshore. Ini start ke kapal offshore sejak Miller? Sejak kapan? Sejak daripada tahun 2012. 2012. Penghujung. 2008, 9, 10, 11. Berarti hampir 4 tahun ya. Setelah itu baru ke offshore. Ya, itu awal mula offshore gimana? Awalan di offshore dengan Icon Offshore. Icon Offshore. Masa tu saya apply dengan Omni Group. Mungkin ada kawan-kawan dekat sini pernah dengar Omni. Tanjung. Dan masa saya apply tu mereka baru bergabung. Bila merging dia keluar nama Icon Offshore. Icon Offshore. Masa penghujung tahun 2012. Icon Offshore itu bukan yang kemarin sempat ada kejadian insiden Iya. Gitu, iya. Yang Pin Amara. Iya. Kapal baru-baru ini lah. Baru-baru ini ya. Iya kan. Jadi kemarin tuh sempat ada kejadian di Malaysia itu kejadian banyak. Di Malaysia itu Icon Amara guys. Jadi kapalnya itu meledak guys karena insiden lah. Jadi buat teman-teman pokoknya yang bekerja safety first lah Mas ya. Karena kita kerja itu buat keluarga, pulang juga pastinya buat keluarga. Oke, lanjut lagi nih Mas. Jadi setelah di Icon Offshore daripada 2012 sampai lah awal tahun ini. Dari 2012, lama juga ya Mas. Dari third engineer mulai 2012, 13, 14 sampai 2023. Awal tahun kan 2024. Awal tahun. Berarti hampir 12 tahun. Iya. Kurang lebih 11 tahun guys. Ya, 11 tahun kan? Iya. Saya bermula dengan Icon Offshore sebagai third engineer. Third engineer. Lepas tu sampai pada tahun 2000 berapa?
16, 17, okey, Icon Offshore ditawarkan saya untuk buat kelas. Oke. Buat kelas. Kemudian bila dah pass exam apa semua, dah dapat certificate, saya kena dia tawarkan kosong macam tu, kena ikat dengan kontrak 5 tahun. Oh, pantas lama. Jadi situlah ya, karena dia macam kayak ada perjanjian dulu. Saya bagi kau sekolah, tapi kau harus kerja minimal paling lambat atau paling sedikit 5 tahun, kurun waktu 5 tahun. Baru kau boleh, kalau misalkan ada kepinginan pindah company baru bisa. Iya, baru seperti itu kan. Oh, oke. Jadi, tapi emang kebanyakan perusahaan di Malaysia seperti itu atau tertentu saja? Okey, tertentu saja. Tak semua company offshore macam ni. Kalau macam company MIC, yang company yang besar-besar, 3 star, memang ada. Itu khusus untuk kru dari Malaysia atau mungkin semua kru yang di situ? Kalau macam company yang besar tu, macam saya cerita tadi MIC, 3 star, memang terbuka pada semua. Oh, semua? Tak terbentuk Malaysia itu enggak ya? Tak. Tapi kebanyakan lagi dia akan ambil bagi. Boleh. Oh, oke. Jadi kalau macam yang baru-baru mungkin belum lah ya dikasih kotak-kotak. Rezeki saya alhamdulillah dengan Icon Offshore ditawarkan untuk buat scholarship untuk kelas 2 mungkin engine. Bas kan di sana sudah cukup lama juga nih ya, di Icon lah ya, cukup lama lah, mungkin hampir 12 tahun. Nah, alasan pindah nih Bas, apa sih Bas? Alasan cari company lain itu apa sih? Alasan pindah company ni sebenarnya orang kata general macam saya Mas. Ya. Apa ni, satu of course dari segi gaji yang ditawarkan. Okay. Semua orang rasa sama. Ya, rasanya sama. Kita mau cari gaji yang lumayan. Yang pertama lah. Okay. Yang kedua dari segi pengalaman. Experience kerja. Okey, kalau macam company Icon kurang macam tu je kita. Okey. Kalau jenis kapalnya banyak juga sebenarnya Bos. Banyak. Atau cocok sama HTS saja deh. Saya pernah naik sana kebanyakannya HTS. Saya pernah naik utility vessel sana. Dan saya pernah naik juga boat. Oh, boat pernah ya. Mantap kalau boat itu sudah pasti. Kita mahal ya. Oke Bang. Siapa? Oh, iya. Ternyata beliau ini pernah di Brunei juga guys, sama kayak saya ini. Oke Mas. Jadi itu ya guys. Ya lagi-lagi balik ke kebanyakan orang Mas. Dia pindah perusahaan pasti ya karena gaji lah. Gaji. Lepas tu kita ambil pengalaman baru lah. Contoh macam kat sini kan. Pengalaman kat sini yang orang kata terus kita dapat rasa campur dengan warga negara lain. Korek betul Mas ya. Kalau mungkin di Malaysia kebanyakan Indonesia, Malaysia, Singapura macam itulah ya. Paling jauh-jauh dikit di Filipina mungkin kan. Nah, kalau di sini kan mix. Europe ada, India ada ya kan. Jadi ya bahasa juga lah. Tentang baru di sini juga saya belajar Inggrisnya kurang banget lah jadi. Ini yang agak lebih spesifik lagi nih guys, proses interview ya. Jadi saya selalu berusaha ketika saya mengundang rekan itu saya pengen cari informasi Bang. Karena buat pemula itu yang terpenting adalah ini, poin yang terpenting adalah proses interview sih guys. Karena ya seperti yang teman tahu lah, ketika kita mau join di perusahaan, terusnya perusahaan baru pastinya, dan pasti prosesnya pasti ada proses interview nih guys. Nah, buat informasi juga buat teman-teman nih Bas, kalau boleh kemarin waktu join di sini sebagai second engine, apa itu Bas yang ditanya? Ingat lupa sebenarnya, tapi apa yang saya ingat sebenarnya? Ya, yang diingat aja Bas. Nggak perlu spesifik, yang paling tidak secara garis besar lah. Apa sih aja yang ditanya? Macam masa mula-mula interview dengan company ni, masa mula dia telefon, interview by telefon. Yes, correct. Setengah kawan-kawan
interview video call. Oke, Skype Macam- kan? Yes, Nah, oke. apa Microsoft Yes, Excel, Microsoft Teams. Microsoft Teams. Ah, Ya, ada mungkin. okay. Macam saya kebetulan masa tu dia nak cepat rasanya agaknya. Jadi dia just pakai telefon saja. Oh, oke. Tak ada application tapi melalui telefon. Okey. Kemudian speaking agak nervous juga sebab repeat. Tapi kita interview dalam bahasa kan. Iya, Melayu lah ya. Jangan. Kali kita telefon, okay, can you prepare for interview tomorrow? Nah, Okay, tomorrow what? What's the time? What? yes. Okay. And then dia kata sekian-sekian timing, okay, kita tunggu. Yes. Tunggu tak juga. Tidak ada risau lah. Iya. Tunggu pukul 8 malam. Tak, jadi betul. Kita tak risau. Risau karena 9 malam kita dapat telefon. Panjang betul nombor ya. dia kan. Jadi bila jawab tu, okey, dia perkenalkan diri dia, oh kita suka Oh, dalam English. Jadi kita pun jadi masa mula-mula tu agak nervous. pasti. Okey, kemudian soalan yang tanya masa tu berkenaan dengan LO system, main engine. LO system main engine. Oh, oke. LO system. Engine LO system. So berdasarkan pengalaman yang pengalaman lepas tu, cerita lah pasal engine LO system. Okey, saya lebih kepada engineer mak. Saya cerita lah daripada sistem, daripada bawah sampai ke atas. Oke, selain LO system ada apa lagi tuh? Ada lagi. Kebetulan masa tu kita dekat sini kapal Bilaha. Ya. Okey, kalau saya dah nak masuk summer, dah summer dah pun. Jadi jadi kesukaan dia lebih tanya kepada cooling system. Oke, cooling system. LO system, cooling system. Oke. Catat nih buat teman-teman ini guys. Terus. Kita masa tu dia tanya juga apa yang kalau temperature panas, Oke. action kita apa semua kan. Okey, benda-benda macam ni kalau tanya kita dia analytics. Yes, oke. Tip. Jangan terus direct tembak benda yang advance. Oke. Contoh macam setengah mungkin daripada sahabat-sahabat kita ada pengalaman dia masalah thermostat problem. Yes. Saya pun pernah ada thermostat problem. Jadi nyaman jadi thermostat problem jam. Yes. Buka apa semua kita explain tak apa. Kita start daripada Basicnya strainer dulu. sekarang buat kita faham itu semua baru kita pergi yang S1 lah istilahnya. Jadi istilahnya kita jawab pakai yang isi dulu guys. Lagipun kalau misalkan kita jawab dari yang hal sederhana, nanti dia akan menggiring kita untuk menjawab ke hal yang lebih advance. Dan jadi seolah-olah itu kita itu tahu banyak hal gitu kan. Tapi kalau misalkan kita langsung to the point dengan masalah kayak macam thermostat problem kah atau dan lain sebagainya, itu macam open book dalam artian dia tanya apa kita langsung jawab intinya. Nah itu bener juga, sedikit tips ya guys, kita jawab dari yang hal-hal yang sederhana dulu itu guys. Yang simple dulu lah, yang basic dulu mas. Oke. Selain itu mas ada lagi nggak? Ya ada lagi. Saya kena soal pasal ISM code dah. Oke. Saya punya ISM SMS. Oh sorry PSM like that, SMS like that. Oke. SMS Saya lebih cerita pada company yang lepas punya SMS lah. Tak secara detail, cara rough ni supaya interview ni tahu ya kita kebiasaannya top 4 dia kena mahir tentang SMS. Jadi ISM ni semua ada SMS company kan ni. Jadi kita tahu. Dan bunker procedure. Betul ya. Kalau second engine dia lebih ke situ ya. Urusannya ke masalah minyak pasti dia akan ditanya mas. Oke, jadi itu ada lagi mungkin mas? Ada lagi satu. Banyak juga ya kalau untuk second apa ini yang terakhir apa itu? Kecil je lah. Pasal lebih kepada management untuk manajemen. Oke. Jadi saya ulangi lagi nih guys biar teman-teman mungkin bisa dipakai nanti dalam pembelajaran ketika mau interview. Siapa tahu pas timing dia interview keluar. Jadi yang pertama tadi ada LO system, kemudian ada cooling, kemudian apa tadi mas? ISM, kemudian bunker prosedur, dan sama ya mungkin maintenance kecil lah istilahnya kayak gitu. Oke. Jadi buat teman-teman jangan lupa nanti
boleh dicatat itu guys, dimasukkan ke list sebagai daftar interview ini Bas, buat teman-teman yang mungkin seperti saya ini pasti suatu saat pasti pengen mencoba nih guys jadi second engine. Mana tahu besok Bas jadi chip engine saya geser ke second engine. Mana tahu cewek itu buat surat. Terus pertanyaan yang kelima ya Bas ya. Ini saya mau tanya tentang kalau di Indonesia kita biasanya kalau untuk engineer pemula atau mungkin pelot-pelot pemula itu bisa dibilang ketika cari pekerjaan atau send CV itu door to door Bas. Jadi pergi ke company sana, pergi ke company sini untuk sekedar memberikan CV. Nah, kalau di Malaysia sendiri sama atau mungkin bagaimana? Sebenarnya sama juga. Sama juga ya. Pun ada connection kita tanya ada kawan-kawan ada bagi di semua sama juga, tapi orang kata yang lebih profesional kalau macam nak ke luar negara, lebih lagi luar daripada Malaysia, Indonesia, pasti. Okey, macam saya ke sini baru-baru ni saya apply ke company ni melalui LinkedIn, LINKE. Oke, jadi itu web atau apa Bos? Okey, sebelum ni saya pernah ada di sini melalui macam website. Baru-baru ni, Ya. dia dah keluarkan apps. Saya pun Aplikasi. Ya. Oke. Ada. Ada. Oke, sini penting juga nih guys. Jadi ternyata bisa melalui aplikasi. Nanti aplikasinya mana? Oh, ini guys. Nah, ini aplikasinya ya. LinkedIn. Nah, jadi itu nanti prosesnya kalau di sini bagaimana, Bos? Okey, kalau yang belum ada account lagi dengan LinkedIn, boleh register. Oh, jadi sama halnya kayak aplikasi lain lah ya. Kita pernah bikin macam profil apa segala akun istilahnya macam itu kan. Nah, nanti setelah akun kita di situ ada perusahaan-perusahaan atau macam LinkedIn ni dia dah mudahkan kita sebenarnya. Macam kita buka akaun Facebook, yes, dan dia ada macam step, letak profil, foto, lepas tu letak background sikit-sikit, lepas tu letak bahagian skill apa semua, lepas tu letak bahagian macam experience. Yes, dia macam mudahkan sebenarnya, mudahkan kita untuk makna link ini macam connect. Oh, dia connect di oke macam dia buat connection. Lebih kepada company macam kita nak mencari kerjaan. Oke. Jadi link ini istilahnya jadi pusat perhatian juga buat company. Jadi kalau dia mau cari kru, dia pasti akan masuk ke aplikasi ini, Bang. Iya, betul. Kemudian dia cari orang yang sesuai dengan. Jadi kita nggak perlu nggak perlu kita yang cari, tapi dia akan kena juga gimana? Kita juga bisa cari. Okey, dekat dalam itu juga kita boleh upload kita punya CV. Oke. Lepas tu dia ada juga macam icon. Dia nampak dah dia punya betul lah, jadi ada icon untuk macam foto open to work. Kita keluarkan open to work dan kita keluar dekat status gambar profile foto kita open to work. Jadi mana company yang sedang mencari pekerjaan vacancy bukan dari segi pelaut, banyak. Jadi tidak cuma laut ya, Bas. Istilahnya tidak cuma buat pelaut, tapi yang di darat pun juga ada. Oke, mantap. Jadi Bas kemarin kesini juga pakai link ini. Iya, betul. Dapat itu Bas yang langsung dipanggil kan? Dalam statement itu, bila kita dah keluarkan yang open to work tu, jadi mana-mana yang agensi ataupun perusahaan ni, dia punya recruitment di mana ni, dia akan nampak, orang ni sedang mencari kerja. Oke. Jadi lebih gampang ya istilahnya, one touch langsung keluar semuanya. Oke, nah ini lagi. Dia ada juga keluar macam post-post macam Facebook, post-post. Mantap juga. Kita punya apa pekerjaan kita apa yang nak kita cari, dia otomatis keluar. Oke, mantap nih kan. Jadi sekali lagi nih buat teman-teman bisa dicoba nanti aplikasinya namanya LinkedIn. Itu nanti teman-teman bisa pasang profile dulu atau buat akun di situ, nanti pelan-pelan teman-teman bisa pelajari atau mungkin send CV-nya, bukan CV, CV. Ya CV ya, Mas ya? Boleh upload CV, update juga profile. Nah, upload CV kemudian update juga profile, nanti pastinya akan mempermudah ya, Pak. Pasti satu lagi, ini
Hah? Okey, kita boleh tengok profil orang lain juga. Okey. Macam saya. Saya pun belajar juga. Kalau ikut saya punya DP ni macam biasa-biasa dulu. Oh, basic sebenarnya. Ibarat Mungkin macam kau- CV. Okey. Yang profil lain kita pun dia belajar. Oh, nanti kita buat macam ni. Okey. Kita upgrade sikit. Okey. Sebab ada juga yang saya baca daripada profil networking dalam LinkedIn ni. Aha. Jadi kalau kita update kita punya profil dalam LinkedIn ni, jangan buat macam CV. Jangan buat macam 100% macam CV sangat. Okay, sebab CV ni, kurikulum kita ni dah menunjukkan kita memang intent untuk cari pekerjaan. Dia dah tunjuk kita punya humor. Yes, correct. Kalau macam LinkedIn ni, cuba kita Improve lah. open mind sikit. Open mind, Kita improve. Kita macam nak explain kan kita punya diri ni. Kenapa dia harus sampai macam tu. Okey. Bila dia buka dia punya profile, orang dia kata, wow. Yes. Okey, saya ambil. Okey. Jadi itu guys, keuntungannya pakai link ini kita juga nggak perlu capek-capek send email one by one seperti itulah Mas ya. Jadi lewat LinkedIn ini semua company yang mungkin cari vacancy atau kru dia bakalan tinggal ambil aja, asalkan mungkin sesuai lah ya. Tapi pasti ada ya. Ada notification kita mengeluarkan job vacancy. Oke. Kita select contoh macam basic engineer. Nanti kalau Ketika ada dalam company, engineer ni ada kekosongan second engineer, dia akan keluarkan post. Vacancy, we have vacancy ni. Oke guys, mantap. Jadi kita kena Jadi kena antar. Jadi lebih mudah itu guys. Jadi kita nggak perlu istilahnya tanya ke kawan, itu kan sudah sering ya. Tapi kalau lewat aplikasi ini dia otomatis keluar langsung update guys. Jadi seperti itu. Buat teman-teman pokoknya yang belum download ini aplikasinya, nanti akan saya cantumkan di deskripsi nama ininya Mas ya, nama linknya akan saya cantumkan di deskripsi lah, biar teman-teman lebih mudah mungkin ya untuk apply CV lapasnya, karena harapan saya juga rekan-rekan pemula ini yang di rumah senang cari vacancy, cari kerja. Jadi kalau di Malaysia ini senang kan, kalau di Indonesia mudah. Itulah makanya saya bilang senang ini. Oke. senang dan mudah. Senang dan mudah. Oke Mas. Satu lagi tips juga berkenaan dengan LinkedIn. Oke, tips. Daripada LinkedIn ni juga kita boleh buat study kita punya market. Oke. Sebab company ni kadang-kadang dia nak ambil untung sebenarnya atas kita punya keringat. Ya, pastilah Mas. Dia akan offer gaji yang rendah. Oke. Bukan tak memilih, tapi kita kata kita cuba nilaikan. Yes, betul. Ya, betul Mas. Jadi dia tawaran yang kita terima tu setimpal dengan kita punya value. Karena enggak mungkin juga istilahnya sebelumnya kita dapat salary 10.000, mau terima 5.000 kan nggak mungkin Mas. Pasti mintanya kan lebih 15.000 ke 20.000 macam itulah. Jadi ini kita boleh nampak kita study market value kita berapa. Dia offer gaji rendah, ini tinggi sikit, yang sederhana. Jadi terserah. Kadang-kadang kita pilih company bukan semata-mata gaji lumayan. Kadang-kadang welfare dia, macam mana dia jaga kerja. Ya, pastilah Mas. Yang penting kok kayak kita ini kan suasana ya, suasana kerja. Kalau walaupun gaji besar, kalau suasananya tidak enak ya pasti tak betah juga, nggak harmonis, nggak betah juga, capek juga ujung-ujungnya kan. Ini banyak lagi tuh banyak. Terima kasih pokoknya di Bas ini sudah kasih info ya guys. Pokoknya teman-teman yang belum download, saya sarankan buat download, coba-coba aja guys pakai aplikasi biar mempermudah juga untuk send CV atau mencari pekerjaan. Pastinya bisa download LinkedIn guys. Dan saya rasa itu saja sih Bas. Saya terima kasih banyak ini sudah berkenan saya undang ini. Saya undang untuk jadi narasumber karena ya sekali lagi channel saya ini saya buat memang khusus untuk berbagi informasi buat teman-teman khususnya Bas, karena saya pribadi dulu ngalamin bagaimana susahnya cari kerja tanpa relasi Bas. Jadi susah, benar-benar susah, makanya itu apa yang informasi yang saya dapat saya sebisa mungkin coba untuk berbagi sama teman-teman. Pokoknya kita berusaha dan bertawakan. Iya, itulah pokoknya yang penting itu guys. Dan
Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat Basdin Syah ini. Terima kasih banyak sudah jadi partner saya yang baik. Sama-sama Mas. Moga jumpa lagi. Sebentar lagi saya juga pulang ini guys, jadi saya sempatkan buat video ini. Oke guys, itu cukup sekian untuk video kali ini. Yang sudah menonton video saya dari awal sampai akhir, saya ucapkan terima kasih banyak. Dan yang buat yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share buat teman-teman semuanya biar mempermudah sekali lagi untuk apply di company atau mencari pekerjaan. Oke guys, cukup sekian dari saya dan terima kasih sekali lagi buat Basdin Syah. See you di next video guys. Bye bye.